Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran desain pemodelan dan informasi bangunan. Perkenalkan, nama saya Dewi Amalia sebagai salah satu pengampu di konsentrasi keahlian DPIB Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara pembuatan pondasi menggunakan software AutoCAD. Dalam video pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah murid mampu mengaplikasikan gambar teknik pondasi. Gambar teknik ini nanti digambar menggunakan software AutoCAD. Pondasi merupakan bagian komponen utama pada sebuah bangunan. Jadi pada sebuah bangunan ada 3 komponen utamanya, ada struktur bawah, tengah, dan atas. Untuk struktur bawah pada sebuah bangunan ada pondasi, tengah nanti ada kolom dinding, dan yang bagian atas ada struktur atap. Nah, sekarang apa fungsi pondasi pada sebuah bangunan? Jadi fungsi pondasi tersebut digunakan sebagai penopang beban atau mengantarkan beban dari struktur atasnya, baik itu dari dinding, kolom maupun struktur atapnya. Pada bagian pondasi terdapat struktur penyusun antara yang satu dengan yang satunya, yaitu yang pertama terdapat pasir uruk dengan ketebalan 10 cm. Pasir uruk di sini fungsinya untuk mengikat kadar air pada tanah, karena tanah pada semua bangunan didirikan itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sedikit gembur dan ada yang padat. Nah, untuk pasir di sini nanti yang baik adalah pasir yang kadar air dan kadar tanahnya lebih sedikit. Ciri-cirinya warnanya lebih ke abu-abu dan lebih kering. Kemudian struktur yang kedua ada yang namanya batu unstamping. Untuk batu unstamping ini bentuknya lebih proporsional atau lebih terstruktur, yaitu lebih kecenderung elips atau oval dengan disusun secara rapi, menumpuk dan menghimpit secara beraturan. Fungsi pada batu unstamping tersebut sebagai pemadatan tanah setelah pasir uruk sebelum nantinya dibuat batu kalinya. Oke, untuk struktur selanjutnya ada yang dinamakan dengan batu kali. Untuk batu kali ini nanti bentuknya tidak beraturan karena berupa dari pecahan bebatuan. Untuk batu kali nanti diatur atau ditata dengan campuran agregat kasar dari kerikil, pasir, semen, dan air. Selanjutnya di atas batu kali ada yang dinamakan dengan pembesian slope. Untuk pembesian slope ini nanti terdiri dari besi ulir, besi sengkang maupun kawat bindrat. Nah, fungsi slope di sini nanti untuk mengantarkan beban yang ada di atas pondasi. Selanjutnya di atas slope nanti ada pepadatan dengan menggunakan tanah uruk, kemudian nanti ada rabat beton, pasir uruk, kemudian nanti ada spesi halus, baru nanti di atasnya ada permukaan lantainya. Oke, untuk struktur selanjutnya di atas pondasi ada yang dinamakan dengan slope. Untuk slope ini sendiri nanti fungsinya sebagai pengantar beban yang secara merata di atas pondasi. Untuk slope ini nanti terbuat dari berbagai besi, mulai dari tulangan pokok dan sengkangnya. Untuk pondasi ini nanti berbentuk seperti bentuk trapesium, tidak berbentuk persegi ataupun bulat ataupun oval dan sebagainya. Tentunya hal ini ada alasannya, karena bentuk trapesium lebih kokoh atau lebih kuat dalam menampa beban yang ada di atasnya. Misalkan saja bentuk pondasi itu persegi, sedangkan persegi ketika mendapat tekanan dari atas itu dia tidak ada penopangnya, tidak terlalu kuat seperti bentuk trapesium. Kalau bentuk trapesium itu nanti semisal ada pergeseran tanah atau goncangan tanah, masih ada bantuan tekanan dari yang bagian atasnya. Selanjutnya untuk ukuran pondasi yang nanti kita buat menggunakan alasnya 80 cm atau sama dengan kalau menggunakan mili nanti 800 mili, dan untuk bagian permukaan atasnya nanti
30 cm atau nanti menggunakan mili menggunakan ukuran 300 mili. Kemudian untuk ketinggian pondasi yang nanti dibuat sama seperti alasnya 80 cm atau nanti menggunakan ukuran mili menjadi 800 mili. Kemudian selanjutnya untuk bagian yang paling bawah itu ada pasir uruk. Nanti kita membuatnya dengan ketebalan 10 cm atau pada gambar nanti sama dengan 100 mili. Selanjutnya di atas pasir uruk ada batu unstamping. Nanti ukurannya adalah 15 cm ketebalannya atau nanti dibuat pada gambar menjadi 150 mili. Selanjutnya ada yang dinamakan slope, nanti kita juga membuat slope. Untuk slope-nya kita menggunakan ukuran 15/20. Berarti nanti lebarnya 15 cm atau 150 mili dan untuk tingginya 20 cm atau sama dengan 200 mili. Kita akan mengaplikasikan gambar pondasi pada software AutoCAD. Oke, kira-kira bagaimana tutorial untuk membuat pondasi pada AutoCAD? Silakan simak tutorial berikut ini. Oke, untuk yang pertama kita membuka aplikasi AutoCAD-nya terlebih dahulu. Kita klik 2 kali. Setelah terbuka seperti ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah settingan ke unitnya dulu. Kita ketik di keyboard UN Enter yang unit ini. Setelah itu kita setting bagian tipenya di desimal, precision-nya di 0, kemudian satuannya di milimeter karena kita mau menggunakan satuan milimeter. Setelah itu di OK. Setelah unit langsung ke settingan layer, kita ketik di keyboard LA Enter. Untuk layer ini nanti fungsinya untuk menebal tipiskan garis dan membedakan fungsi serta warnanya. Kita tambahkan dulu klik yang gambar kertas ada cahaya kuningnya, kemudian kita ketik sesuai dengan kebutuhan. Oke, diganti warna sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian line step di sini fungsinya untuk membedakan garis, apakah nanti garisnya putus-putus atau putus titik putus atau lurus dan sebagainya. Kemudian yang line wake ini nanti untuk fungsinya sebagai tebal tipisnya garis, semisal lebih tebal atau lebih tipis dan sebagainya. Jadi nanti yang kita gunakan 3 color, line step dan line wake. Oke, setelah tadi menambahkan layer, ada beberapa layer yang wajib kita gunakan. Ada pokok, itu nanti line stepnya di continuous, line wake-nya 0.18, kemudian potong, line stepnya di dash dot, line wake-nya di 0.25. Kemudian arsiran nanti line step-nya di continuous dan line wake-nya di 0.25. Kemudian ada putus, nanti line step-nya di dash, kemudian line wake-nya di 0.15. Juga nanti ada teks, line step-nya continuous, line wake-nya 0.05 dan ukur line step-nya di continuous, line wake-nya di 0.09. Oke, setelah layer, kemudian kita lanjutkan ke settingan theme style. Ketik di keyboardnya D, Enter. Kemudian kita klik yang bagian modify. Nah, ini ada beberapa settingan, ada lens, symbol and arrow, text, primary unit, dan alternative unit. Jadi nanti yang kita gunakan antara lain itu, yang pertama kita klik yang bagian lens. Lens ini nanti fungsinya ketika garis ukur nanti untuk mengukur atau menyeting garis ukurnya. Di sini yang diganti adalah yang pertama color, nanti disesuaikan. Kemudian untuk baseline page, kemudian extend beyond dan offset ini jadikan satu ukuran. Semisal mau menggunakan ukuran 50 semua, 100 semua dan sebagainya. Kemudian yang kedua symbol and arrow, ini nanti fungsinya untuk simbol pada garis ukur. Yang di setting adalah untuk first nanti architectural trick dan second juga sama architectural trick, dan yang leadernya di dot small. Untuk ukurannya raw size, mark dan break size sama height faktornya nanti sama. Semisal mau di ukuran 50 semua, 100 semua dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada settingan teks, nanti yang diubah
text stylenya di standar, kemudian text colornya di B-layer juga, dan fill colornya ini dinonkan agar tidak keblok. Kemudian jangan lupa dibuat di garis tengah, diklik yang bagian aligned with dimension. Offset from this line-nya ini juga samakan seperti yang lain tadi. Lanjut yang keempat, ada primary unit. Unit formalnya dibuat desimal, kemudian precision-nya 0, desimal separatornya period, kemudian trailingnya semisal centang biru, ini centangnya dinonaktifkan. Oke, untuk settingannya itu kalau sudah kita klik OK. Oke, setelah membuat 3 settingan tadi, unit, layer, dan dim style, langsung kita cara membuat save filenya. Langsung di CTRL-S atau bisa klik icon save yang bagian ini. Oke, kita klik, kemudian disimpan di sesuai yang diinginkan, data div atau bisa data E. Oke, kalau sudah nanti ditulisi file yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, ini kemudian nanti ditulis nama filenya, misal fondasi. Oke, kita save, enter, otomatis nanti ke save di file yang sesuai folder dibutuhkan. Oke, kalau sudah settingannya semua, langsung kita praktekkan menggambar pondasi. Langkah yang pertama, kita buat bagian yang paling bawahnya ada pasir uruk. Kamennya adalah REC, enter, klik di layar terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya adalah horizontal, sumbu Y-nya adalah vertikal. Langsung saja shift add, sumbu X-nya 1000 atau 1 meter karena di satuan mili, kemudian sumbu Y-nya di 100. Oke, seperti ini. Kemudian kita hatch arsir di bagian di bagian pasir uruknya, kamennya adalah H, enter. Setelah itu muncul seperti ini, kita klik yang bagian arsiran patternnya, kita scroll cari yang arsen. Oke, arsen seperti ini, kita klik ke garisnya. Ini kalau terlalu kecil arsirannya bisa dibesarkan, atau semisal terlalu besar bisa dikecilkan di bagian skala ini. Oke, coba kita buat. Oke, cukup seperti ini. Lanjut, setelah di pasir uruk, kemudian kita buat di atasnya pasir uruk ada batu unstamping. Caranya sama, menggunakan command RC. Oke, klik di layar, shift add 1000 untuk sumbu X-nya, sumbu Y-nya di 150. Oke, kita letakkan di bagian atas pasir uruk. Oke, sama, kemudian diarsir menggunakan batu unstamping menggunakan elips. Caranya kita ketik kamennya dulu, ELL, enter, kita klik di layar dulu, kemudian masukkan panjangnya sama 150 dan untuk lebarnya kita buat 50. Oke, seperti ini, warnanya bisa diubah sesuai yang diinginkan. Oke, kemudian kita letakkan di bagian rectangle unstamping. Nah, ini disusun rapi secara teratur. Oke, kalau sudah batu unstampingnya, kemudian kita membuat bentuk trapesium untuk pondasi batu kalinya. Yang pertama kita menggunakan REC, nanti ada gabungan REC untuk alas dan bagian atasnya. Yang pertama REC yang besar ukurannya adalah 800, sumbu X-nya, sumbu Y-nya juga sama di 800. Oke, setelah itu kita buat REC yang lebih kecil. Ukurannya di sumbu X-nya
25, kemudian sumbu Y-nya juga sama di 25. Diletakkan di tengahnya. Oke, kemudian kita trim bagian sisi miringnya. Oke, tadi sudah ditrim, kemudian sudah bentuk menjadi trapesium, kita arsir menggunakan arsiran batu kali, H enter, kemudian kita scroll cari yang arsiran batu kali. Oke, semisal terlalu kecil bisa dibesarkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya di atasnya pondasi ada slope, itu nanti fungsinya untuk mengantarkan beban. Cara membuatnya sama, menggunakan command REC enter. Setelah itu untuk sumbu X-nya di 150, untuk sumbu Y-nya di 200. Berarti kita langsung ketik 150,200. Kita letakkan di bagian atas tengahnya pondasi. Oke, setelah itu kemudian kita offset untuk selimut betonnya di 2 cm sampai 3 cm, kok di offset ke dalam. Oke, kalau sudah seperti ini kemudian kita offset lagi untuk ketebalan besinya. Ada tulangan pokok dan sengkang, ini untuk sengkangnya kita offset ke dalam. Oke, kalau sudah kita membuat untuk tulangan utamanya menggunakan lingkaran, command-nya C enter, kemudian untuk diketik diameternya 8, diletakkan di bagian ujung sengkangnya. Oke, untuk slope-nya tadi ini di mirror, command-nya MI, terus di select objeknya, diklik bagian tengahnya. Oke, nanti otomatis ada di sebelahnya. Kemudian di mirror untuk seberangnya, yang tengahnya ini di CO. Di CO itu select dulu objeknya, kemudian command-nya CO enter. Nah, diklik di bagian tengahnya juga. Selanjutnya kalau sudah ini kita arsir menggunakan H ANSI 36. Kita scroll cari ANSI 36. Nah, ini kalau terlalu besar bisa dikecilkan. Nah, ini kita hatch. Oke, untuk slope-nya sudah, kemudian lanjut kita buat di bagian tanah uruknya. Oke, kalau sudah untuk slope-nya, kemudian kita buat garis line. Ini kita ambil bayangan dari yang paling luar dan yang paling atas pondasi sini, kita garis ke 1000 ke kanan dan ke kiri. Setelah itu kita buat garis line, kita offset untuk tanah uruknya, kemudian offset untuk rabat beton, kemudian offset lagi untuk spesi halus dan untuk lantainya. Oke, kita arsir dulu menggunakan yang paling bawah. Ini adalah tanah asli, command-nya adalah earth. Kita scroll dulu ke bawah, kita cari yang earth, jangan lupa di angle 45. Oke, kita arsir ke bagian yang paling bawah. Nah, kalau kekecilan bisa dibesarkan. Oke, terus di atasnya earth, bagian dalamnya sini ada untuk tanah uruknya. Untuk tanah uruk, command-nya adalah sama ya, enter, kemudian kita
klik patternnya, kita scroll ke bawah user, kita klikkan dulu ke bagian dalamnya. Nah ini kalau terlalu kecil bisa dibesarkan. Untuk angle-nya, karena usernya tadi horizontal, kita mau vertikal, diubah ke angle vertikal 90. Oke, ini terlalu besar, kita tekan dulu. Oke, seperti ini. Setelah itu di atasnya tanah uruk ada rabat beton. Untuk rabat betonnya kita enter. Oke, setelahnya tanah uruk, di atasnya ada rabat beton, kita arsir menggunakan arkonik sama enter, kemudian kita cari yang tulisannya arkonik. Oke, kita klikkan di bagian yang ada, kalau terlalu besar bisa dikecilkan. Oke, setelah arkonik di atasnya ada spesi halus sama enter. Kita scroll. Sama di RJ36. Kalau misal terlalu kecil bisa dibesarkan. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya kita buat bagian Q-line-nya. Oke, setelah untuk menggebar, kita beri garis ukur seperti ini. Kamennya adalah DLI. Kemudian kita klikkan ke garis atau objek yang kita inginkan. Nah, titik 1, titik 2 seperti ini. Kemudian nanti diselect, diletakkan di layar yang bagian ukur. Nah, seperti ini. Oke, setelah DLI kemudian kita beri untuk keterangannya. Nanti kamennya adalah QL, Q atau Q leader, enter. Kemudian kita klikkan ke objeknya dulu, terus kita tarik garisnya, kita enter 2 kali. Nah, sampai muncul teks seperti ini. Kita tulis bagian objeknya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita ubah warnanya. Oke, seperti ini juga sama, simbolnya kita bisa ubah. Oke, ke bagian teks. Oke, kita lengkapi. Nanti ada pasir untuk stamping batu. Oke, untuk langkah yang terakhir ini tinggal kita ganti. Ini garis potong ke layar, select dulu objeknya, kemudian ganti ke layar potong. Kalau belum kelihatan bisa di properties, PR, enter. Ini kita besarkan skalanya. Oke, kemudian untuk arsirannya juga sama, ini bisa diganti warnanya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Cukup sekian untuk langkah-langkah pengerjaan pondasi batu kali. Oke, baik, demikianlah untuk video singkat mengenai langkah-langkah penggambaran pondasi, baik komponen dasarnya, dimensi teknik, maupun bagaimana cara penggambaran menggunakan aplikasi AutoCAD. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk pengembangan diri maupun untuk di dunia industri.
Kurang lebihnya, saya mohon maaf sebagai yang mewakili untuk konsentrasi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.